Baik, selamat sore semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PPSN telah mengundang saya sebagai narasumber untuk menyampaikan materi seri persiapan OSNK 2023 jenjang SMA pada bidang matematika. Pertama, perkenalkan nama saya Maulana Satya Adigama dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara. Prestasi saya yang terakhir adalah meraih medali perunggu pada ajang internasional Mathematical Olympiad di Oslo, Norwegia tahun 2023. Sebelumnya saya telah mengikuti KSN tingkat SMP dan KSN SMA. Pada tingkat SD saya mengikuti lomba internasional Mathematical Competition tahun 2017 di Lucknow, India. Nah, untuk OSN sendiri itu OSN itu OSN adalah ajang kompetisi tahunan yang diselenggarakan oleh Kemdikbud melalui Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Jadi pertama kalinya dilaksanakan tahun 2002 di Yogyakarta sebagai tindak lanjut kesuksesannya IPO ya. Untuk tahun itu hanya ada pada tingkat SMA dan pada tahun itu juga pembagian prestasinya itu hanya dengan ranking, jadi belum ada medalis. Sekarang sudah ada sistem medalis ya, jadi 5 medali emas, 10 medali perak, dan 15 medali perunggu yang selanjutnya akan diseleksi lebih lanjut untuk mengikuti lomba internasional yaitu International Mathematical Olympiad. Untuk mencapai International Mathematical Olympiad atau untuk menjadi perwakilan Indonesia pada ajang IMO ini ya, harus melalui 3 tahap. Pertama tahap pelatihan nasional tahap 1, selanjutnya pelatihan nasional tahap 2, dan terakhir pelatihan nasional tahap 3 yang. Jadi yang pertama itu dari 30 medalis tersebut akan disaring menjadi 15 yang akan mengikuti pelatihan nasional tahap 2. Nah, pelatihan nasional tahap 2 ini akan dimulai dengan suatu lomba namanya APMO, Asia Pacific Mathematical Olympiad. Setelah APMO ini akan ada tes secara runtut yang selevel dengan soal-soal pada IMO ini agar yang terpilih pada saat tahap 2 selesai ini siap untuk mengikuti yang siap untuk mengikuti IMO. Pada tahap 3 yang difokuskan adalah untuk mempertemukan antara peserta atau perwakilan Indonesia pada ajang IMO tersebut. Dengan dipertemukannya ini akan memicu untuk diskusi dan saling tukar ilmu, itu yang merupakan pokok utamanya ya. Nah, IMO sendiri merupakan International Mathematical Olympiad yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1959 dan merupakan International Science Olympiad yang pertama atau Olimpiade Sains Internasional yang pertama. Mungkin yang membuat IMO ini sangat prestisius adalah karena masing-masing negara mengirimkan perwakilan sebanyak 6 peserta, dan untuk mencapai IMO ini masing-masing perwakilan tersebut harus melalui tes yang berjenjang dan sangat banyak dan sangat sulit. Nah, selanjutnya untuk prestasi tim Olimpiade Matematika Indonesia atau TOMI di IMO tersebut, ini saya cantumkan suatu grafik. Pada ini saya ambil langsung dari website IMO official grafiknya. Prestasi tertingginya pada tahun 2018 IMO ke-59. Pada tahun itu Indonesia memperoleh peringkat ke-10 sedunia dengan prestasi 1 medali emas dan 5 medali perak. Nah, untuk topik yang akan dibahas pada Olimpiade adalah aljabar, kombinatorika, geometri, dan teori bilangan. Nah, ini saya berikan beberapa materi yang juga digunakan pada masing-masing topik tersebut. Untuk aljabar ada polinomial, fungsi, dan ketaksamaan. Kombinatorika ada sekian dan sampai teori bilangan. Untuk kemampuan yang akan diasah pada Olimpiade itu saya tuliskan ada 3. Pertama intuisi, selanjutnya kemampuan untuk memecahkan masalah, dan terakhir menjelaskan. Sebetulnya untuk lebih betulnya memberikan gambaran apa saja ini maksudnya, itu paling baik dengan memberikan contoh soal. Nanti saya lakukan. Saya lanjut dulu ke
caranya untuk referensi ya, referensi pembelajaran itu, pertama untuk pemula itu saya sarankan Diktat Pembinaan Olimpiade Matematika Dasar. Itu menurut saya sangat baik karena banyak sekali ide dasar yang digunakan dan yang diperkenalkan dan akan digunakan pada soal-soal yang mudah maupun tingkat lanjut. Dan banyak sekali lomba-lomba luar negeri yang menjadikan sumber soal pada diktat tersebut itu yang sangat kredibel atau apa ya saya bilangnya, sangat relevan. Jadi lomba-lomba dari luar negeri ini bahkan kadang menjadi acuan terhadap soal-soal OSN matematika baik tingkat kabupaten bahkan sampai nasional ya. Untuk selanjutnya saya untuk yang lebih penasaran tentang soal-soal lomba tersebut ya, lomba-lomba dari luar negeri tersebut, saya sarankan ada situs Art of Problem Solving. Jadi Art of Problem Solving ini situs yang menjadi wadah untuk soal-soal lomba dari luar negeri maupun dari Indonesia, juga ada beberapa yang tertampung di situs itu. Dan diantaranya ada ya AIME dan ASME itu dari Diktat Olimpiade Matematika Dasar. Nah, kalau sudah masuk ke koleksi perlombaan di dalam AUPS itu juga ada banyak lomba lain. Jadi ada lomba-lomba nasional dari negara lain, ada juga tes seleksi IMO-nya dari negara lain, ada soal-soal IMO-nya juga. Jadi Art of Problem Solving ini sangat luas dalam koleksi soalnya. Namun Art of Problem Solving ini tidak hanya untuk tempat mencari soal, tapi juga menjadi tempat diskusi. Jadi ada banyak forum diskusi untuk masing-masing soal dan diskusi untuk topik-topik ya, topik-topik yang menjadi penting, bukan ya, jadi topik-topik aljabar, kombinatori geometri dan teori bilangan tadi itu, dan materi-materinya itu banyak juga di Art of Problem Solving. Dan terakhir itu saya sarankan adalah KTOM, Kontes Terbuka Olimpiade Matematika. Ini dicetuskan oleh alumni TOMI sekitar 7 atau 8 tahun lalu, mungkinan lebih. Jadi KTOM ini sifatnya terbuka, online dan gratis. Jadi setiap bulannya mengadakan kontes untuk bagi yang sudah mendaftar. Jadi di KTOM juga ada buku-buku soal yang setelah menjadi kontes-kontes KTOM yang sebelum-sebelumnya. Nah, tadi kan untuk referensi pembelajarannya ya. Untuk referensi lombanya saya sarankan ada, pertama itu LMNAS, Lomba Matematika Nasional dari Universitas Gadjah Mada ya, dan LSM, Lomba dan Seminar Matematika dari Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi yang saya suka tentang lomba universitas itu adalah sistematika berlombanya. Jadi mulai dari penyisihan yang dilaksanakan secara lokal, selanjutnya yang lolos ke tahap semifinal akan dipanggil ke kampus masing-masing lomba. Jadi dimulai semifinal akan diseleksi lagi untuk final dan grand final. Jadi akan merasakan suatu esensi berjenjang, sesuatu yang berjenjang, harus lolos setiap tahapnya dan akhirnya juara. Itu menurut saya yang sangat berharga. Selanjutnya juga untuk pelaksanaannya, jadi menunggu pengumuman dan selesai mengerjakan soal-soal, kemudian penutupan, itu sesuatu yang tidak bisa diperoleh jika tidak mengikuti lomba itu. Nah, untuk lomba-lomba nasional saya sebutkan KSR dan OSN. KSR itu kompetisi sains orang guru. Nasionalnya yang saya
partisipasi pada tahun 2021 dilaksanakan secara online, tetapi yang saya suka itu karena format soalnya itu adalah 4 soal dalam waktu 4 jam, dan setiap soalnya adalah makin sulit. Jadi nomor 1, 2, 3, 4 akan semakin sulit. Itu diusahakan agar setara dengan OSN, itu yang saya suka. Untuk OSN sendiri, jadi OSN itu yang memegahkan OSN itu tidak hanya untuk kesulitan soalnya, tapi juga acaranya tadi ya. Sebetulnya itu juga rundown acaranya mulai dari pembukaan, dipertemukan seluruh peserta, selanjutnya ada mengerjakan lomba, selesai mengerjakan soal, dan ada ekskursi juga, hiburan, dan akhirnya ada penutupan di mana itu diumumkan medalis-medalisnya. Itu akan menjadi pengalaman yang berharga, dan itu sesuatu yang memudahkan OSN menurut saya. Nah, untuk soalnya sendiri itu jadi terbagi jadi 2 hari. Hari pertama ada 4 soal, hari kedua juga ada 4 soal, dan semakin angka ya semakin sulit. Jadi 1, 2, 3, 4 semakin sulit soalnya. Dan untuk yang terakhir itu lomba-lomba internasional. Yang jelas lomba-lomba internasional itu jelas soal-soalnya akan lebih berbobot, dan untuk menjadi peserta di lomba internasional pasti lebih sulit juga ya. Jadi lomba internasional yang pertama saya sebutkan itu IZO, International Zautikov Olympiad, berbasis di Kazakhstan, dan yang kedua itu IMADA di Rusia. Jadi lomba ini itu dilaksanakan secara online ya akhir-akhir ini. Untuk menjadi peserta lomba harus mendaftarkan diri pada lembaga-lembaga tertentu. Untuk mencari tahu lembaga tersebut bisa dicari sendiri karena memang sudah banyak dipasarkan di secara online lembaganya. Dan yang terakhir itu APMO. APMO itu Asia Pacific Mathematical Olympiad yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi APMO itu pembukaan untuk tahap 2, untuk pelatnas tahap 2. Jadi APMO untuk setiap peserta yang lolos tahap 1 ke tahap 2 itu mengikuti APMO, dan soal-soalnya itu terstandarisasi secara internasional. Itu bahkan ketiga lomba juga sebetulnya, tetapi yang mungkin dilaksanakan langsung pada pelatnasnya ya APMO itu. Nah, ketika latihan ya, ini saya masuk ke latihannya. Contoh soal. Jadi ini mengingat lagi kemampuan yang tadi saya sebutkan. Pertama itu ada intuisi, kedua problem solving dan atau memecahkan masalah, dan terakhir ya yaitu menjelaskan. Ini saya jelaskan ini semuanya. Pertama soalnya ada segitiga ABC, perbandingan sisi AC dengan CB 3/4, ada garis bagi sudut luar C, memotong BA di P, kemudian diminta perbandingan panjang PA dengan AB. Nah, di sini intuisi datang di mana? Yaitu ketika menganalisis informasi dari soal. Jadi informasi yang kita punya adalah perbandingan panjang sisi dan CP sebagai garis bagi. Nah, untuk memecahkan masalahnya, ya, masalah yang kita punya adalah perbandingan PA banding AB. Itu termasuk dalam menganalisis. Jadi untuk memecahkan masalahnya adalah bagaimana kita menggunakan ilmu yang sudah dimiliki dalam soal ini. Jadi ini diasumsikan kita memiliki ilmu ini. CP adalah garis bagi, maka berlaku AC banding CB sama dengan PA banding PB. Itu merupakan suatu teorema bernama teorema garis bagi. Jadi itu diasumsikan ilmu yang dimiliki ya. Jadi ini terus terang cukup mudah menggunakannya, langsung diaplikasikan teorema tersebut, dan tinggal dilanjutkan persamaannya. Sebetulnya ini semua persamaannya PA sama dengan 3/4 PB, selanjutnya PB sama dengan PA plus AB, itu semua termasuk dalam problem solving. Jadi mungkin terlihat ini hanya sebagai finishing ya atau penyelesaian, tapi itu merupakan pemecahan masalah juga seluruhnya. Jadi persamaan ini
Untuk penjelasan itu menurut saya sempurna ketika tidak perlu ada pertanyaan lagi, tidak ada keraguan dalam penjelasannya. Jadi penjelasannya ini tertulis, kalau di sini ketik ya, seperti ini. Jadi semuanya harus ditulis secara runtut, mulai dari informasi yang kita punya, selanjutnya teoremanya, apa yang berlaku, terus persamaan-persamaannya harus ditulis runtut rapi semuanya. Nah, untuk menghadapi lomba itu saya fokuskan pada belajar efektif dan mengenali diri. Belajar efektif ini mungkin sesuatu yang harus dicari sendiri ya. Tapi ini beberapa tips saya adalah pertama memperhatikan waktu. Jadi dari sekian soal yang dikerjakan, dari sekian materi yang dipelajari itu harus membagi waktu yang betul, karena untuk soal-soal tertentu, misal nih saya kasih contoh, ada soal yang ditargetkan untuk selesai dalam waktu 10 menit. Ya jadi waktu yang digunakan untuk mencoba soal itu jangan terlalu jauh dari 10 menit. Mungkin kalau sudah jauh dari 10 menit mungkin memang belum bisa mengerjakan atau belum beruntung dalam mengerjakan soal itu. Jadi tidak ada salahnya juga mungkin untuk melihat solusi atau meninggalkan soal tersebut. Ya. Dan materinya itu diperlukan materi yang relevan. Nah, untuk mencari materi yang relevan itu mungkin bisa dimulai dari diktat pembinaan olimpiade tadi yang saya sebutkan, atau bisa dicari di AUPS. Jadi mungkin sesuatu yang dijadikan acuan untuk materi yang relevan itu adalah materi tersebut sering muncul di pembahasan di forum-forum diskusi. Nah, untuk akhirnya itu bagaimana untuk menumbuhkan percaya diri pas mengerjakan soal. Nah, untuk itu emang harus sering mengerjakan soal, dan juga ya ini memang sesuatu yang harus dipercaya sih. Setiap soal itu harus dipercaya kita bisa kerjakan ketika mencoba. Harus dipercaya, meskipun akhirnya tidak dapat hasil akhirnya atau tidak selesai, tetap harus mempercayai diri sendiri. Nah, untuk selanjutnya aktif berlomba ya, yang jelas ketika berlomba kita akan mengatur waktu dan sistematika lomba ya seperti tadi itu. Jadi lomba memasuki ruangan, diberikan waktu mengerjakan kalau pilihan ganda seperti ini, isian singkat seperti ini, dan uraian harus nulis syarat. Nah, yang terakhir itu membentuk mental berlomba. Nah, ini mungkin yang kalau tidak berlomba tidak akan mendapatkan, karena mental berlomba mungkin bisa dianggap sebagai ujian, tapi tetap berbeda dengan ujian sekolah. Soalnya ujian sekolah kita mungkin sudah 1000 kali lakuin, atau mungkin hanya ratusan ribuan kali, dan ketika mengerjakan ujian sekolah ya hadiahnya apa ya, hadiahnya nilai 100 saja mungkin. Nah, bedanya kalau berlomba, ketika mengerjakan lomba itu ada yang lebih dipertaruhkan. Jadi mungkin tidak masuk ke nilai rapot, mungkin menang mungkin enggak, yaitu yang dipertaruhkan. Tapi hadiahnya adalah menang, untuk yang beruntung menang. Jadi dua itu yang penting itu, apa yang dipertaruhkan dan hadiahnya. Dan yang terakhir itu bagaimana untuk mengenali diri sendiri. Saya berikan contoh ya dari saya sendiri. Mungkin untuk saya itu bagaimana mencoba soal adalah dulu pas kelas 7, pas saya masih kelas 1 SMP, saya menemukan satu lomba online. Suatu lomba secara online saya menemukannya, itu JBMO. Pada saat itu kemampuan saya masih jauh sekali untuk bisa mengerjakan soal-soal itu, tapi tetap saya coba soal-soalnya, meskipun ujian saya tidak dapat. Ini memperkenalkan saya terhadap kegagalan mengerjakan soal. Jadi saya sekarang tidak pernah kaget dalam mengerjakan soal, jadi akhirnya saya bisa mengerjakan ataupun tidak pernah kaget. Soal itu terlalu susah, tidak pernah kaget, karena dimulai dari dulu mencoba soal, jadi merasakan keberhasilan mengerjakan soal dalam waktu lama dan kegagalan mengerjakan soal. Ya. Selanjutnya dengan mencoba soal itu, rasa penasaran saya
untuk mengetahui materi-materi yang menjadi bagian dari solusi soal itu mungkin juga merupakan pembeda. Jadi setelah saya membaca soal itu saya sering lihat ada materi-materi yang saya tidak tahu, itu saya cari materinya mungkin di Google, terus saya pelajari lebih lanjut, terus sering kali beruntungnya pas ketemu dengan soal lain bisa menggunakan materi itu ya. Mungkin soal-soal yang paling bisa dikerjakan adalah soal-soal yang pernah dikerjakan ya. Nah, dari itu saya menemukan, jadi di topik-topik ini saya sekarang membawa ya, topik-topik tadi itu ada aljabar, kombinatorik, geometri, dan teori bilangan. Itu dengan mencoba berbagai soal itu saya menemukan kelebihan dan kekurangan saya mampunya di topik apa dan di materi apa khususnya. Itu saya jadikan pamungkas. Jadi pada saat muncul sesuatu yang saya rasa dekat dengan topik dan materi yang saya unggulkan, yaitu saya akan kejar soalnya misalnya pada lomba. Itu termasuk dari strategi berlomba. Nah, untuk pada saat lombanya, sini saya berikan gambar ini aja ya. Gambar orang sedang mengerjakan ya entah apalah yang dikerjakan itu, dia mengerjakan dengan tenang, dengan senyum ya, dengan enjoy mungkin ya, bahkan mungkin tidak dengan enjoy ketika mengerjakan lomba, tapi yang diharapkan ketika mengerjakan lomba itu, ketika lomba itu adalah kita tenang ya. Pertama harus tenang, fokus, dan ya sebelum lomba berdoa dulu, jadi mencari ketenangan. Mungkin satu pola pikir yang saya sarankan itu anggaplah lomba ini adalah menggunakan waktu selama 2 atau 3 jam. Mungkin kalau lombanya sulit 4 atau 4,5 jam. Tapi sekarang pikirkan kembali sekian waktu yang digunakan untuk persiapan. Berapa ratus jam mungkin untuk belajar, berapa ratus jam untuk mengerjakan soal. Itu hal-hal yang sudah dilalui, mengerjakan soal. Jadi berulang terus mengerjakan soal, mengidentifikasi masalah, terus menggunakan teori yang kita sudah miliki untuk menyelesaikan soal, itu menjadi rutinitas sebetulnya kan. Sudah hal yang dilakukan terus menerus, tekun, sesuatu yang ditekuni. Dan lomba ini merupakan waktu untuk melakukan itu lagi sebetulnya. Namun saat berlomba memang ada lebih banyak yang menjadi taruhan dan lebih banyak yang menjadi hadiahnya saja, itu aja. Mungkin seperti itu yang saya sarankan pola pemikiran saat mengerjakan lomba. Tentunya ada banyak cara berpikir lain agar tenang ya. Tapi itu yang saya sarankan, salah satu yang saya sarankan. Nah, yang terakhir adalah apa sih yang diperoleh, apa yang didapat dengan belajar olimpiade ini, dengan seluruh rangkaian kegiatan olimpiade, belajar, mengerjakan soal, membaca materi, mengikuti lomba, bertemu dengan orang-orang baru ya, dengan guru mungkin ya. Itu secara kemampuan dia yang jelas tadi, yang pertama yang tadi saya sebutkan itu kemampuannya jelas terasa, kemampuan intuisi, penyelesaian masalah, dan penjelaskan. Tetapi secara karakter mungkin yang diperoleh itu ya pertama mental berlomba, dan kedua suatu keikhlasan. Jadi bagaimananya kita ikhlas dengan setiap keputusan tersebut, keputusan untuk belajar daripada bermain, keputusan untuk berlomba daripada istirahat,
ya. Mungkin waktu yang ditumpuk itu sangat banyak, mungkin ya tadi mungkin ratusan jam, bahkan mungkin ada yang ribuan ya. Ya ribuan enggak sih? Yang ratusan jam itu, jadi itu waktu-waktu yang harus direlakan, waktu-waktu yang harus diikhlaskan. Jadi ikhlas dengan keputusan, harus yakin dan keputusan untuk menginvestasikan waktu sebanyak itu menurut saya. Jadi mengajarkan untuk ikhlas dengan keputusan kita. Untuk secara sosial yang seharusnya itu memfokuskan agar bisa berkomunikasi dengan peserta-peserta lain ya. Misalnya dengan mengikuti lomba atau lomba universitas ini, bertemu dengan orang-orang baru, kenalan, cari koneksi, jadikan kesempatan untuk diskusi. Jadi banyak belajar juga dari orang lain, itu menurut saya. Dan yang terakhir ya, hadiahnya itu adalah hadiah bagi yang beruntung dan kerja kerasnya terbayar. Hadiahnya apa yang menjadi juara. Jadi sekian lama waktunya untuk persiapan ya, itu akan menjadi cerita dan akan ada hadiahnya di akhir. Dan seiring jalan pun juga ada hadiah-hadiahnya, seperti ya tadi itu mungkin bertemu dengan banyak teman, terus mendapat juara lomba ya. Jalan-jalan itu bisa dikatakan karunia. Kalau saya sendiri ya, kemarin pas IMO ke Norwegia, saya banyak jalan-jalannya ke pulau-pulau seberang. Ini foto bersama dengan perwakilan Indonesia yang lain. Dokumentasinya banyak di YouTube, bermatematika, untuk yang mau tahu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat berjuang. Dan ingat, it's not over until I win. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore semuanya.